Universitas Muslim Indonesia atau disingkat UMI adalah sebuah universitas swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas ini didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur. UMI juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang terakreditasi institusi A di Indonesia Timur. Dan video ini adalah tugas saya dari mata kuliah agroindustri, di mana saya akan melakukan praktikum di lapangan dengan cara mewawancarai salah satu rumah warga sebagai pelaku usaha agroindustri. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi Mustamir Palisuri, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Dan praktikum kali ini saya laksanakan di daerah Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalan Raya, tepatnya di daerah pinggiran Kota Makassar. Dan sebelum saya membahas hasil wawancara saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan responden saya. Nama responden saya adalah Haji Rashid, dan kondisinya sedang sakit, jadi beliau tidak masuk dalam frame video ini. Hanya saja yang ada istri beliau serta anak beliau. Haji Rashid hanya berkenan untuk menjawab wawancara, akan tetapi beliau menolak untuk masuk dalam frame video, apalagi kondisinya yang tidak memungkinkan untuk masuk ke frame ini. Berikut adalah proses di mana saat wawancara dimulai. Karena tutup si penggilingannya dan orangnya lagi sakit, jadi kita langsung ke rumahnya. Azan juga. Ayo. Kalau mulai gini. Mulai enggak? Mulai nih. Nak ambil ke pintu nak kak, bilang tak buka jatuh tatu tu. Ambil nih. Assalamualaikum. Nah, di sini kami sudah memulai proses wawancara. Haji Rashid tidak muncul di frame, akan tetapi kami ditemani oleh anak beliau. Sedangkan Haji Rashid sendiri ada tepat di dekat kami. Dan kita mulai pada identitas beliau. Namanya Haji Rashid, usia 65 tahun, lama usaha sudah 20 tahun, jumlah penggilingan 1 buah. Selanjutnya, setelah membahas identitas responden utama, kita pindah ke input agroindustri beras. Dan pertanyaan pertama kami, dari mana saja desa yang melakukan proses penggilingan di tempat ini? Dan jawabannya adalah tidak ada, dan yang datang itu hanya warga di sekitar daerah tersebut. Data yang selanjutnya yang kami dapati, penggilingan itu tidak berfungsi atau tidak beroperasi setiap hari. Akan tetapi penggilingan itu ramai pada saat setelah panen. Dan saat kami bertanya berapa kemampuan penggilingan dalam sehari, beliau menjawab tergantung berapa saja jumlah gabah yang datang. Biasanya yang paling umum dari 1 karung ukuran 55 kg sampai dengan 7 karung. Namun pada saat panen kemampuannya mampu memproduksi atau menggiling sebanyak 4 ton kalau saat-saat setelah panen, karena pada saat itu rame-ramenya pengunjung. Dan saat kami bertanya berapa jumlah gabah yang dibeli di musim tanam yang lalu, jawabannya tidak ada, karena setiap setelah panen beliau mempunyai lahan tersendiri, gabahnya disimpan untuk musim tanam yang akan datang. Jadi tidak semua hasil panen mereka jual atau mereka giling, akan tetapi ada juga yang dimanfaatkan oleh
kebutuhan tanam dan juga kebutuhan pangan sehari-hari. Selanjutnya, berapa harga beli gabah tersebut? Walaupun responden kami tidak pernah membeli gabah, akan tetapi harga dari gabah dalam satu karungnya adalah 200.000 dengan ukuran 55 kg. Selanjutnya, berapa persen kadar air dari gabah yang akan digiling? Di sini beliau hanya menjawab 0% karena kalau terlalu basah akan merusak berasnya. Akan tetapi asumsinya secara teoritis gabah yang digiling lebih dari 14% memang akan merusak kualitas beras tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sistem pasca panen. Berapa kali panen dalam setahun di desa ini? Jawabannya 2 kali dalam setahun. Dan rupanya di tempat itu sudah tidak ada lagi kelompok pemanen. Mereka cenderung menggunakan alat teknologi yang berupa combine harvester atau mobil pemanen padi yang secara otomatis langsung berpisah dengan tanamannya. Setelah dipanen, mereka langsung menjual hasil panenannya, sedangkan menyisakan sebagian yang lain untuk dikonsumsi dan untuk kebutuhan tanam selanjutnya. Dan untuk kebutuhan tanam, mereka hanya menyimpan gabah mereka di rumah-rumah mereka, dan sistem penjemurannya hanya sehari kalau iklim tidak hujan. Dan menurut beliau, gabah yang disimpan mampu bertahan selama 1-2 tahun. Bagian selanjutnya tentang kondisi dan karakteristik usaha penggilingan beras. Pertama, sudah berapa lama usia penggilingan Anda? Jawabannya adalah 20 tahun. Dan kedua, apakah pabrik ini milik sendiri? Dan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan? Jawabannya adalah milik sendiri dan tenaga kerjanya adalah 2 orang, yaitu beliau dengan istrinya sendiri. Selanjutnya, berapa harga pembelian penggilingan ini? Dan sudah berapa lama pemakaiannya? Penggilingan terbaru yang baru-baru ini adalah sudah selama 7 tahun dengan harga 15 juta. Kemudian selanjutnya, dipasarkan kemana beras hasil penggilingan dan bagaimana proses pemasarannya? Jawabannya adalah beliau menjualnya di tempat atau di rumah sendiri. Jadi sistemnya orang yang datang untuk membeli produk agroindustri Haji Rashid ini. Selanjutnya, ada berapa banyak usaha penggilingan di desa ini? Untuk di daerah tersebut, di Kelurahan Haji Rashid hanya 1, yaitu miliknya sendiri. Bagian selanjutnya kita pindah ke produksi dan harga. Yang pertama, gabah yang digiling berapa persen rendemennya? Jawaban yang tepat adalah 65%, atau dari 100 kg gabah yang digiling, berapa kg yang menjadi beras? Kata beliau, ada di kisaran 65 kg. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem pembayaran upahnya kalau ada petani yang menggiling gabahnya? Jadi sistemnya, dalam satu baskom diambil 1 liter. Dari jumlah 1 baskom yang di bawah petani dikurangi 1 liter untuk si penggiling. Nah, dalam 1 baskom itu berjumlah kisaran 20 liter gabah. Sedangkan untuk harganya, berapa harga beras per kilogram saat di penggilingan? Yaitu 7.500 per liter. Kemudian berapa banyak gabah yang dapat digiling dalam sehari? Nah, kalau waktu panen atau waktu setelah panen, saat ramainya pengunjung, penggilingannya bisa mencapai 3-4 ton. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu dukungan permodalan. Apakah ada bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha penggilingan ini? Jawabannya adalah tidak ada. Kemudian, dari mana sumber modal yang digunakan untuk membeli penggilingan? Jawabannya adalah perputaran modal keuangan pribadi yang diputar dari hasil penggilingan tersebut.
Kemudian, permasalahan apa saja yang dihadapi sebagai pengelola usaha penggilingan? Dan yang paling sering adalah masalah yang terdapat dalam mesin. Biasa ada saja alat-alat kecilnya yang rusak dan harus secepatnya diperbaiki. Selanjutnya yang terakhir, apa harapan Bapak sebagai pengelola usaha penggilingan, baik terhadap petani maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan usaha Bapak maupun terhadap pemerintah? Kata beliau, semoga ada perhatian berupa bantuan modal usaha dari pemerintah atau lembaga-lembaga untuk mengadakan sistem permodalan kepada pelaku-pelaku usaha agroindustri di daerahnya sendiri. Itu harapan beliau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.